Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maidita Ulfa Kunafasari. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Sastra jurusan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memberikan opini yang pertama tentang maksud filsafat dan ilmu. Pengertian filsafat. Apa itu filsafat? Istilah ini mungkin sering terdengar di telinga kita, apalagi bagi yang sudah memasuki perguruan tinggi. Lantas sebenarnya apa itu filsafat? Mari kita kaji. Jika dibahas secara etimologi, kata filsafat berasal dari istilah filosofia atau filosofos yang diambil dari bahasa Yunani. Philo sendiri memiliki arti cinta. Lalu sophia memiliki arti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Jika didefinisikan, maka filsafat dapat diartikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan secara kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat tidak ada percobaan atau eksperimen apapun, melainkan pengungkapan masalah secara jelas, mencari pemecahannya, dan memberikan argumen terhadap solusi yang telah dikemukakan. Ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdor dari alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, secara istilah ilmu diartikan sebagai idraku bihaqiqatih, yang artinya mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu dipadakan dengan kata science, sedang pengetahuan dengan knowledge. Untuk lebih memahami pengertian ilmu, kita di sini akan membahas tentang ilmu. Apa itu sebenarnya ilmu? Untuk lebih memahami pengetahuan ilmu atau science, mari kita dengarkan. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Apa filsafat ilmu itu? Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah. Bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan, serta memanfaatkan alam melalui teknologi. Cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi, dan penggunaan metode ilmiah. Macam-macam penalaran ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan serta implikasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Pertanyaan kedua, manfaat belajar filsafat ilmu baik secara teoritis ataupun secara praktis. Belajar filsafat ilmu bagi mahasiswa sangat penting.
karena beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain. Dengan mempelajari filsafat ilmu, diharapkan kita semakin kritis dalam bersikap ilmiahnya. Mahasiswa sebagai insan kampus diharapkan untuk berpikir kritis terhadap berbagai macam teori yang dipelajarinya. Mempelajari ilmu filsafat itu mendatangkan kegunaan bagi para mahasiswa sebagai calon ilmuwan untuk mendalami metode ilmiah dan untuk melakukan penelitian ilmiah. Dengan mempelajari filsafat ilmu, diharapkan kita memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai landasan dalam proses pembelajaran dan penelitian ilmiah. Untuk memecahkan masalah, diperlukan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Dalam konteks inilah pengalaman mempelajari filsafat ilmu diterapkan, membiasakan diri untuk bersikap logis rasional dalam opini dan argumentasi yang dikemukakan, mengembangkan semangat toleransi dalam perbedaan pandangan atau pluralitas, karena filsafat tidak pernah memiliki satu pendapat baik dalam isi, perumusan, permasalahan maupun penyusunan jawabannya, mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah. Pertanyaan yang ketiga, istilah-istilah yang sulit diingat dalam filsafat beserta alasannya. Saya mengambil istilah aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi berasal dari kata Yunani aksios atau nilai dan logos teori, yang berarti teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Alasannya kenapa saya memilih aksiologi, karena menurut saya filsafat itu adalah ilmu yang rumit dan sulit. Buktinya banyak orang-orang yang bergelut dengan filsafat kerap mengutarakan kata-kata dan teori yang sulit dimengerti, utamanya pada diri saya sendiri, oleh banyak orang maupun orang lainnya. Mereka kerap menggigu dengan bahasa-bahasa setan. Ini keluhan pertama. Kenyataannya memang sulit untuk kita tolak. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi kalau boleh saya jujur, yang kerap membuat sulit itu sebenarnya bukan gagasan filsafatnya, melainkan cara penyampaiannya. Orangnya, filsuf itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang sulit, rumit. Konsekuensinya, hal-hal yang mudah pun suka mereka sampaikan dengan bahasa yang sulit. Padahal filsafatnya itu sendiri seringkali berupa persoalan-persoalan yang mudah. Tapi sayangnya, kemudahan itu kerap diperumit oleh orang-orang yang gemar memperumit kemudahan, atau orang-orang yang memang tidak mampu memudahkan hal-hal yang bersifat rumit. Kalaupun benar-benar rumit, yang saya rasakan selama ini, kerumitan itu pada akhirnya akan berakhir dengan kenikmatan. Ya, kalau dikonsumsi secara rutin, filsafat itu sejujurnya bisa menjadi candu loh. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir,
hal-hal penting apa saja yang perlu dipahami dalam filsafat ilmu. Pentingnya filsafat ilmu bagi kita akan lebih menjadi manusia, lebih membangun dan mendidik dirinya sendiri. Dari pelajaran filsafat, diharapkan kita manusia dapat berpikir tentang dirinya sendiri, memberi dasar-dasar pengetahuan kita, memberi tatapan atau pandangan yang sinetis sehingga semua pengetahuan termasuk dalam kesatuan. Agar hidup ini dipimpin oleh pengetahuan, hal ini karena mengetahui kebenaran yang terdasar dalam berarti tahu dasar-dasar hidup, memiliki kepentingan yang istimewa. Hal ini karena filsafat memberi dasar-dasar ilmu pengetahuan yang lainnya tentang manusia, misalnya sosiologi, ilmu mendidik, ilmu jiwa, dan lain sebagainya. Pentingnya filsafat terhadap manusia itu, filsafat mencoba menyatukan hasil-hasil dari bermacam-macam sains ke dalam sebuah pandangan dunia yang konsisten. Filosofi condong untuk tidak jadi spesialis seperti para ilmuwan. Ia menganalisa suatu benda maupun masalah dengan sebuah pandangan yang sifatnya menyeluruh. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.